Ketemu lagi di sini. Thank you ya, Elizabeth sama Pak Ando ya, langsung aja di sini. Perkenalkan, nama saya Beli. Saya lulus kuliah tahun 2000, Ubaya. Terus sempat kerja di percetakan setengah tahun, terus di Taiwan sekolah bahasa setahun. Di sana juga jadi kacung di sana ya. Jadi satu minggu kerja 5 hari, belajar bahasa cuma 2 jam toh, Senin sampai Jumat. Terus sisanya saya kerja 1 hari 6 jam tanpa libur sama sekali di bagian dapurnya Teh Mutiara. Kalau di Taiwan itu satu toko dapurnya cuma 1, jadi bikin semuanya itu 1. Jadi dulu saya nggak puas, sekarang dulu ya, blender itu pakai 1 bor tuh gitu. Dan saya belajar dari Taiwan, orangnya cepat, geraknya cepat, cepat banget ya. Setelah dari sana pulang, saya kan bisa baca materi dikit-dikit di kimia 2,5 tahun. Stuck di sana ya 2,5 tahun, karena memang saya dari awal kepingin usaha sendiri, saya nggak mau kerja orang. Akhirnya setelah dari kimia 2004 akhir saya pergi ke Jakarta. 2005 awal itu pun karena saudara mama saya minta dibantu buka toko baru variasi mobil. Jadi saya di sana juga ngacung. 1 bulan dapat gaji 1 juta net. Bagi Anda gimana? Masa satu job mobil Avanza sendirian, ngacung nggak di sana? Ngacung. Gak ada sih bantu loh, gak ada sih bantu. Semua saya sendiri, dipaksa. Di sana transportasi gratis, terus makan gratis, tidur gratis. 1 juta per bulan, Jakarta. Kalau Surabaya mungkin masih bisa oke ya. Jakarta tahun 2005-2006 ngenes. Terus di sana saya 2005 juga saya kenal sama Shirley, itu orang multi level high desert. Kita dulu satu kampung semua. Ini hari Sabtu ya. Satu kampung semua di high desert ya. Kampungnya bambu. Reoni. Dulu ini ya, bukan saya menghina, bukan. Tidak ada menghina. Kalau ada coba multi level silakan coba. Ini tanding sama kita di Bruden di sana. Anda 5 tahun di sana, kita 5 tahun di sini. Di sana makan motivasi, di sini makan duit. Anda boleh tanding deh. Tanding mau Anda gitu. Coba nggak percaya. Saya 3 tahun di sana, income nggak sampai 2 juta ya. Memang mungkin saya termasuk kecil di sana ya. Jumlah setengah mati. Padahal itu kerjanya gendeng-gendengan. 2005 saya aktif di Jakarta tadi. Nggak punya transportasi, tutup toko jam 6, jam 7 itu saya nggak pulang ke rumahnya saudara saya. Kalau pulang kan enak naik mobil, enggak. Saya naik turun angkot, naik turun bis, naik turun ojek mahal waktu itu. Jadi saya naik turun bis saja, bis sama angkot ke kantornya Hadiah di Jakarta selama setahun. Akhirnya saya bawa mobil, disuruh bawa mobil dari Jakarta, dari sampai ke Jakarta, tambah bangun meneh, minus Pak. Jakarta itu gede loh, masuk tol keluar tol gede. Solarin enten, waduh, bisa kirim balik Surabaya dengan kondisi Bambung, coba di Surabaya, jalan kamu di level. Akhirnya nggak berhasil, nasib ya toh. Akhirnya karena saya kesering ke Jakarta, nggak punya duit, sering Jakarta naik pesawat tadi. Berkali prospek ketemu sama orang Prudensial. Ya bisa coba sih, kayak apa sih saya nyari. Kebetulan teman bambu saya boleh sampai sama-sama gitu. Sambil nunggu motivasi, kan kita makanya motivasi di multi level. Tiap hari malah motivasi, soalnya apa? Saya nggak punya duit jadi motivasi. Udah beda, masa mau kasih duit nggak mungkin. Siapa sih yang kasih duit? Iya dong. Maka motivasi sambil nunggu ngomong sama Elizabeth. Enak kerja apa ya? Akhirnya dia di Prudensial, saya lihat ya coba sih nanya orang-orang. Akhirnya saya juga di Prudensial juga. Cuma kita berbeda kantor itu aja. Iya. Dan saya tergolong lambat. Kalau Anda tahu stadiumnya di Prudensial kan tiap tahun aja kayak Pak Kanduni tiap tahun naik terus. Kalau saya enggak. Saya sama Bu Lesti sama ya. Tahun pertama jadi agent langsung naik UM. Terus 2 tahun naik SUM, 2 tahun lagi naik HM, ngenes Bapak Ibu. Terus mau buka kantor pun juga nunggu 2 tahun lagi ngenes loh. Tapi gak apa-apa, bambunya kita masih oke daripada bambunya di multi level. Pokoknya multi level momen. Iya, ngerasain nggak? Saya punya teman itu leader saya, itu juga orang multi level, itu dapat dari hari bisa dapat 5 juta loh. Dulu, begitu udah full time di Indonesia malah 500.000. Masih dapat tutup poin dulu. Ya Pak, juga ngerasain dia deh. Dapatnya banyak nggak dulu? Nah, 5 sampai 50.000. 3,5. Biar dibanding saya loh dia deh. Saya cuma nggak sampai 2 juta, 1 jutaan paling. 3,5 sekali. Mas? Di sini kecil ya Pak ya. Di sini udah tembus itu udah lama-lama pasti ya tembus ya. Iya jauh lah.
Anda bedanya di Brunei sama di tempat lama lain jauh lah bedanya. Banyak hal yang saya bisa dapatkan di Prudensial kita nggak bisa pernah berhenti belajar. Sampai sekarang pun saya masih belajar terus. Kandung dan yang lain juga pasti belajar terus semuanya. Nggak pernah kita bisa berhenti belajar dan kita haus akan ilmu. Karena di Prudensial unik. Cobaan Anda kalau suka tantangan ya, jadi nomor 1 di Prudensial Anda apa? Oh jadi jauh, kantor ini di sini. Habis kantor ini sak Surabaya guys. Mas sak Surabaya sak Jawa Timur. Dan udah dapat sak Indonesia. Coba. Lah Isa Pertano 2 tahun deh, Isa hebat. Top agency top apa ya? Top agency leader of the year ya. Agency of the year deh. AUI. Itu aja kan hari terus setiap tahun. Itu yang membuat orang jadi tertantang. Kenapa ya kok nggak bisa continue jadi the best? Jadi the bestnya udah susah. Mempertahankan the bestnya juga susah setengah mati. Itu Prudensial. Kalau Anda suka tantangan, kejar tantangan, dapat duit nanti ya. Enak loh. Enak. Nah, yang mau travel ngejar, dapatnya motivasi. Jangan dong ya, lanjutkan, masih bisa kok. Prospek kemana? Gak dapat. Jangan dong ya, ayo terus jalan. Oh terus sih. Nah ini kerjanya gitu. Wes dari Diamond di sana toh, suruh ngajari training, ngajari macam-macam belas. Kita dari nggak duit ngajari orang sih, dan orang punya duit apa caranya gitu loh. Susah kan? Oke, terus lanjut. Dapat bonus tes di saya. Oke. Saya sini sebentar aja ya. Takut saya menyalahi aturan di sini. Waktu selalu 24 jam, betul nggak? Anda punya waktu lebih nggak di sini? Ada? Nggak ada ya? Oke. Sama berarti. Bagaimana supaya waktu bisa lebih efisien dan efektif, betul nggak? Anda bayangin ya, kalau Anda tahu orang yang benar-benar kayak di Indonesia itu gila-gila loh. 1 jam bisa dapat 5 miliar tuh. Tambang segala macam kan banyak-banyak mereka duitnya. Tutup mata deh mereka tidur pun segitu. Cuma ingat utangnya mereka itu kan. Jangan lu pikir dengan punya uang segitu banyak yang mereka nggak ngutang, nggak mungkin. Biasanya nggak mungkin. Susah banget orang kaya tanpa utang. Betul nggak? Susah utang, nggak mudah itu. Nah, tambah pengetahuan supaya kemampuan prospek dan closing meningkat, betul nggak? Ada nggak yang dari dulu nggak pernah bisa presentasi sampai sekarang nggak pernah bisa presentasi, tapi bisa closing tambah-tambah tambah banyak? Ada nggak? Pengetahuan nggak bertambah. Waktu masuk Prudensial sampai sekarang 6 bulan setahun sama, tapi bisa closingnya banyak. Ada nggak? Nggak ada kan? Berarti kan semuanya harus ada pengetahuan yang banyak, betul ya? Dan pengetahuan semakin lama semakin meningkat. Kalau Anda jadi agent pertama kali sama agent udah setahun, beda nggak kemampuannya? Beda. Yang aktif ya, Lihat tidur jangan tidur. Lihat tidur dulu sama sekarang masih sama. Ya. Terus berikutnya kerja keras, barusan kerja cerdas. Jadi agent maupun UM kalau bagi saya ya itu tidak ada namanya kerja cerdas, nggak pernah ada. Itu hanya kerja keras. Tiap hari kerja keras, prospek, nggak pernah bisa kerja cerdas, nggak bakal bisa. Percaya sama saya. Kalau udah jadi Asia sudah mulai bisa separuh-separuh. Kalau udah jadi AM, SAM, nah itu udah mulai kerja cerdas. Tiap hari prospek nggak ngapain prospek. Justru tiap hari malah menerorkan orang jadi leader. Betul kan? Itu kan kerja cerdas. Dan untuk itu perlu diterapkan namanya pengetahuan. Kita dapat pengetahuan banyak nih, nah itu diterapkan. Jangan cuma pengetahuan, cuma dapat pengetahuan doang nggak bisa diterapkan. Jangan. Ilmu Prudensial itu ilmu penerapan semua. Goal setting Anda itu kan kapan tadi kan? Itu kan juga penerapan semuanya. Ilmu Cassandra Farrell, terus ilmunya Dr. Arifin, ya. Itu kan juga bagus-bagus di sana. Dr. Arifin kalau saya bilang itu bagus loh orang itu. Dia bisa di Medan itu punya omset sampai tembus 100 miliar. Satu-satunya kantor di Indonesia dari kota di luar Jakarta dia bisa tembus top 15 besar se-Indonesia. Sisanya itu orang Jakarta semua, kantor Jakarta semua. Itu hebat. Dia punya 200 leader dengan 4.000 agent. 6 ruko doang di Medan, 6 ruko doang. Ya, itu hebatnya. Dan 30-nya AM-nya dia 30 itu adalah dokter. Dokternya ada dokter spesialis, ada dokter udah buka praktek full time di Prudensial. Anda bayangin. Sekolah dokter spesialis gampang atau susah? Bisa jadi larisnya kapan larisnya? Begitu lulus spesialis langsung diantri banyak orang? Nggak mungkin. Tepungnya mau dulu 5 tahun 10 tahun itu pun rame. Nggak rame.
Betul nggak? Udah rame, karena saking rame nih Pak di rumah sakit, siang praktek, malam praktek, sorenya lagi tidur atau olahraga, saking rame nih, sampai yang namanya dokter internis mati ya kena sakit mah. Banyak kalau gitu loh. Ya dokter-dokter malah sakitnya yang dia pegang itu yang sakit. Karena dia cuma ngerti teori toh, ngasih, kamu jangan makan ya, DWE makannya terus. Dokter kan? Masa mau dokter udah mulainya malam-malam, tak makan dulu? Nggak mungkin. Yang lainnya orang satu kepala duit berapa, operasi tambah semangat tambah doyan. Ya kan dokter spesialis, bener nggak? Dia mau full time mau fokus di prudensial loh. Itu medan 230 AM. Itu dokter semua, bayangin, nggak gampang. Ya. Dan dokter Arifin punya 11-12 AM direct. Tahu direct nggak? Direct langsung loh. Oh itu nggak gampang Pak, coba aja kalau bisa lu 11 direct AM. Suroyo kadang ikut Suroyo nggak? Itu cuma punya 5 direct AM loh. Suroyo, ini 11 Pak. Dan setiap hari dia tetap jualan. Dia bilang iseng-iseng saya jualan, saya dapat PCC agent. Iseng-iseng jualan PCC agent. Itu dokter kalau udah gila gitu. Iseng PCC agent. Ngelontok, bener gak? Dia punya mah ngelontok gak kira-kira? Ngelontok, tanya no A, habis lari B, C, D, tanya lagi jawabannya kode pasti. Ngapa wis biasa biologi dapat plek nanti kan beda ya. Nah ini oleh prudensial presentasi apa sih nggak dapat? Gampang. Ini ya nggak ada. Iya kan? Itu contoh satu SAM di prudensial yang sangat-sangat berhasil di prudensial. Dan dia 100 miliar di kantornya dia tidak ada bukan kantor. Ya itu. Dia lagi siapa? Dari Utama. Satu kantor 300 miliar. Tiap 2 minggu sekali omsetnya bertambah 35 miliar. Satu kan? Itu tantangannya kita banyak di sini. Itu cuma satu kantor doang loh ya. Nah satu perusahaan asuransi yang lainnya bisa segituan. Jadi ada terapkan pengetahuan, banyak pengetahuan, banyak pengalaman. Kembangkan bisnis dengan sistemnya networking. Ingat ya, kalau kita punya waktu sama-sama 24 jam. Kalau misalkan kita kerja sendiri, sama kita bekerja beramai-ramai, enak mana? Lebih efisiennya rame-rame atau kerja sendiri? Rame-rame. Bayangin ya, kalau saya nasabah dikeroyok, digilir satu persatu, saya nggak closing nggak kira-kira? Nggak closing nggak? Kamu pasti kita pasti closing. Karena kan kita bicara nggak closing namanya timing. Kita kadang-kadang lagi konversor, lagi zona nyaman. Oh nasabah lagi kaya-kayanya dia, keluarganya lagi sehat-sehat semua, nggak mau closing. Sampai ke 100 pas giliran datang, tonggolnya mati, bisnisnya hancur, apa nggak melo deh. Nah maksudnya ya, nggak bisa closing itu karena timing. Biasanya seperti itu. Mau closing agent, mau closing nasabah sama. Saya punya agent 2007, nggak aktif. Begitu aktif dia tahun 2011 jadi UM, setahun lagi langsung naik jadi SUM. Tahun ini dia naik jadi SUM. 2007 berhenti, cuma jualan 2-3 bulan berhenti, 2-3 bulan berhenti gitu ya. Sekarang dia udah pick di prudensial. Jadi Anda kalau mau berhasil harus dengan sistem networking, nggak ada kata lain. Nggak ada namanya toko besar yang jaga 5 bosnya sendirian, bisa nggak? Ya tokonya pasti kecil, nggak besar, besar ya hilang kabeh barangnya. Ditipu sana puas, sana gede atau tukang sana situ, nang ini wes wake nang ini sing ngumpul di barangnya. Bisa? Sistem kamera cuma bisa lihat toh, nggak bisa kembalikan barang yang sudah hilang. Betul ya? Nah kemasannya harus pakai sistem networking. Semakin gede toko semakin banyak orang, betul? Nah yang jadi masalah kalau Anda mau punya toko yang besar, orang yang banyak, pertanyaanku satu, Anda mau gaji berapa sama dia? Pertama gaji, kedua dia pencuri bukan? Kan orang takutnya di sana toh. Oleh orang cuma masalah gaji toh, setiap orang punya duit untuk gaji. Tapi tidak pernah bisa tahu sifatnya karyawan seperti apa. Takutnya apa? Maling lah, nipu lah, itu yang ditakut sama orang-orang, betul gak? Kalau cuma sekedar gaji, orang pasti punya duit. Nah maksudnya ya, yang paling susah kan nyari orang. Nah di prudensial, kalau Anda rekrut agent, Anda rugi apa? Gaji? Enggak. Nyuri? Nyuri barang, dicuri HP sama HP, dicuri HP beda? Enggak dong. Nah ya oke. Terus rugi apa? Rekrut sih banyak. Karena kita sistemnya networking. Rekrut 10 belum tentu jadi 1. Iya lepas Anda jadi 1 lain enggak? Ya rekrut lagi. Sebanyak mungkin nggak masalah. Anda itu berbahagia tinggal di Indonesia, tinggal di Surabaya, penduduknya banyak. Lalu Anda tinggalnya di Atambua, di mana-mana yang penduduknya jauh-jauh, itu kan susah. Nah maksudnya ya.
Jadi rekod yang banyak. Itu enak di Bluetooth sama enak kalau selalu ya. Nggak pernah bisa habis. Percepatan income, perlipatan. Nah ini, kalau Anda jadi pegawai ataupun Anda jadi buka toko dagang ya, buka toko segala macamnya, kira-kira Anda punya kecepatan atau percepatan income? Kita bicara income bukan omset. Kalau Anda jadi, kalau saya jadi pegawai nih, kira-kira saya masuk nih dapat gaji 5 juta langsung atau 10 juta jadi manajer. Setelah itu pertanyaan saya berikutnya, bisa nggak tahun depan saya lipat dari 20 juta? 20 juta lipat dari 40 juta? Bisa? Bisa. Nggak bisa? Susah. Ada yang bisa nggak? Ada perusahaan yang mau nggak gitu? Ngelipetin income? Nggak ada ya? Oke, berarti pegawai udah bukan saingannya kita. Betul? Nah kita bicara dagang nih, buka toko. Buka toko omset misalnya pertama kali susah, masih stok barang segala macam, udah jalan nih, toko udah jalan. Anda punya toko di sekitar Anda lihat, tokonya kalau udah jalan, kira-kira tiap tahun dia yang punya owner toko ini punya income lipat-lipat terus nggak? Enggak. Dilihat omsetnya Bapak Ibu. Kalau zaman dulu sama sekarang lebih untung orang bilang zaman dulu, karena saingannya semakin sedikit. Kalau saingan sedikit artinya untungnya bisa banyak. Nah sekarang semakin lama di mana-mana juga usaha semakin banyak saingan, betul nggak? Berarti untungnya harus semakin sedikit. Omsetnya tambah gede. Artinya apa? Kalau kita sekarang kita punya omset 1 miliar, untung bisa mungkin 10%. Begitu kita menginjak ke omset 2 miliar, untung kita jadi 5%. Loh lah ya podo ini kami. Bedanya apa? 1 miliar 10%, 2 miliar 5%. Ketokane gede omsetnya, income podo. Pengeluaran nih tambah, listrik kan tambah mahal, pegawai tambah mahal apa tambah murah? Mahal. Apalagi sekarang ada UMR dinaikin ya, cenur-cenur loh. Orang-orang pabrik-pabrik itu yang ribuan karyawan cenur-cenur mereka bayarnya. Nah jadi kalau kita bilang kenaikan omset tidak mencerminkan kenaikan income, betul nggak? Kalau di Prudential Anda income omsetnya naik, income Anda naik nggak? Meningkatkan omset perlu dengan pegawai yang banyak nggak? Perlu biaya yang banyak? Kamu tanya duit 1 juta, kamu 5 juta ya? Gitu. Enggak kan? Nah, di Prudential mau meningkatkan income paling gampang. Naikin omset, income Anda bertambah selama 2 tahun. Tahun 3, 4, 5 saya nggak ngitung. Cuma dapatnya 5%, buat parkir lah istilahnya. Iya kan? Tapi yang saya hitung adalah kalau Anda dapatkan selama 2 tahun, Anda dapat sekali dapatnya 2 tahun. Anda mau dapatkan 10 kali lipat, ya nyari 10 orang lagi, selesai kan? Betul nggak? Gampang nggak? Gampang. Dan kita jualan produknya Prudential itu all size, semua bisa. Pak, saya mau beli jasnya Bapak, tapi ukuran saya XS. Bapak kalau nggak ada bisa jual nggak sama saya? Nggak bisa. Pak, saya suka warna Bapak, tapi saya mau warna Bapak tuh warnanya yang hitam, garis-garisnya putih. Pak ada nggak? Kalau nggak ada, bisa nggak jual? Nggak bisa. Produk apa yang Anda coba perhatikan, Anda coba pikir yang bisa dikonsumsi oleh bayi umur 1 bulan sampai mengkongkong umur 70 tahun? Ada nggak produk sesuatu yang bisa dikonsumsi semuanya? BlackBerry wes, bayi 1 bulan bisa pakai nggak? Bisa, buat mainan banting-banting gitu. Nah, umur 70 tahun, boro-boro pakai BBC, penting telepon. Paling gampang apa? Duduk, telepon nono, tinggal telepon tak selesai, betul nggak? Ada yang umur 5 tahun belajar BBC, tak belajar BBC juara. Stres paling belajar. Nah, maksudnya cari produk yang bisa kamu pakai dan yang bisa kamu jual dari bayi umur 1 bulan sampai ngomong umur 70 tahun. Produknya sama, satu macam produk kok ada nggak kira-kira di pasaran? Kita punya, kenapa kita nggak jual? Kita universal banget kita punya produk, betul nggak? Nggak usah susah-susah. Waktu seperti sungai ya. Air udah ngalir, kita ambil airnya selesai. Begitu kita nggak ambil, itu udah lewat airnya. Bisa nggak ada kejar? Nggak bisa. Air itu susah. Yang terjadi apa? Kalau Anda udah ini bagus, tak ambil sudah. Ada nasabah bagus, ambil. Bila perlu tunggui. Lu nggak nunggu, lewat, ditunggu orangnya dicaplos sama mereka. Yang salah siapa? Kita? Atau salahnya mereka? Atau ngambil punyanya kita? Tidak ada namanya nasabah abadi. Tidak ada yang namanya agent abadi. Kalau misalkan sekarang 10 tahun yang lalu handphone apa yang ngetok? Nokia. Sekarang handphone apa yang ngetok? BlackBerry. Nokia boleh marah nggak sama BlackBerry? BlackBerry, lu ambil saya punya konsumen, boleh? Bisa nggak? Nggak bisa. Ada namanya nasabah Anda pasti
Pak, aku pasti sama kamu tanda tangan confirm, tapi belum bayar. Orang-orang bayarin dan tanda tangan orang lain dan sakit di sana dan isu. Bisa marah nggak Anda? Nggak bisa. Enggak kan? Demikian juga BlackBerry kalau udah waktunya udah ganti sama namanya Samsung, bisa nggak BlackBerry marah sama Samsung? Nggak bisa. Nah, maksudnya ya. Jadi ini kesempatan udah lewat, Anda nggak pernah bisa ambil itu kesempatan. Nokia mau perbaiki dia punya kemampuan, nggak bakal bisa sampai sekarang. Kalau BlackBerry udah habis waktunya, nggak akan bisa mengalahkan Samsung. Nah, maksudnya? Karena semua itu harus berubah. Berubah itu susah, nggak setiap orang mau berubah. Bagaimana mendapatkan semua yang Anda inginkan tanpa menunggu sampai tua, sampai 5 tahun. Aku mau beli rumah itu, JJ, tak kumpul duit sampai 5 tahun. Mari 5 tahun ya lah, rumahnya mudah, 3 kali lipat. JJ tak tunggu lagi 3 tahun lagi. Jangan seperti itu. Anda mau, Anda beli, itu prinsipnya di Prudential. Kalau memang Anda mau jadi kaya di Prudential, apa yang Anda mau harus terwujud. Kasih waktu. Yes. 3 tahun, gak usah pakai nawar. Setahun, kalau bisa lebih cepat lebih bagus. Tapi yang lebih cepat berarti kerja Anda harus. Ya, Anda nggak mau kerja 2 kali, oh jadi cepat no. Gak masalah nanti down terus nanti. Ya, jadi di Prudential Anda kalau mau mendapatkan sesuatu tanpa Anda harus nunggu seumur hidup itu bisa. Saya mau tanya sama Anda, kira-kira butuh waktu berapa lama Anda bisa beli aset senilai 32 miliar, nyicil 10 tahun, nyicil ayo. Berapa lama dari sekarang? 10 tahun? Kalau Anda beli rumah 2 miliar atau 1 miliar deh, kalau Anda beli rumah 1 miliar, nyicilnya berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun. Lalu Anda beli 32 miliar, nyicilnya berapa tahun? 320 tahun. Sopo sing nyicil? Terus no, tak beli sekarang ya, nanti sing terus anak cucuku sampai 3 generasi gitu. Nah, maksudnya ya, Cassandra Farel beli gedung senilai 32 miliar, 1.200 meter, nutup sudah. Banyak agen-agen Jakarta beli gedung senilai 40 miliar, 35 miliar, tahu nggak nyicilnya berapa lama? Nggak sampai ratusan tahun, 7 tahun. 40 miliar nyicil 7 tahun, bagus nggak kira-kira? Luar biasa. Itu yang saya bilang, kalau Anda mau hebat, jangan tunggu sampai ratusan tahun. Selak tim. Dan kalau sorry ya, saya nggak bicara Anda. Kalau saya buka di Prudential, saya mungkin nggak pernah ngebayar bisa dapat aset 32 miliar. Tapi begitu saya di Prudential, saya kenal sama banyak orang yang punya omset yang bisa beli aset puluhan miliar, cc-nya cuma berapa tahun doang. Kalau mereka bisa, saya juga harus bisa. Kalau saya bisa, Anda juga harus Bisa. Nah, maksudnya ya, itu Prudential. Di luar Prudential mimpi dia lu dibilang itu, gimana caranya? Tak sama bosmu juga, gimana caranya? Betul gak? Komitmen ya. Ini gampang susah. Paling gampang diomongin, paling susah dilakuin. Artis paling gampang kawin cerai. Padahal waktu kawin pun di TV pun udah di video ya. Akan setia, waduh. Susah dilaksanain, gampang ngomongnya gampang, rasanya susah. Itu kan salah satu contohnya. Paling penting ya untuk sukses, komitmen itu paling penting. Jadi kalau Anda mau, saya mau dapat aset sekian, saya mau beli mobil, saya mau beli rumah sekian waktu. Nah, Anda punya komitmen loh. Kalau Anda punya komitmen, di breakdown sama leader Anda, ikutin. Anda prospek minimal 2 orang per hari. Bisa dapat startup nggak kalau 2 orang per hari? Bisa. Berarti pasar-pasarnya harus yang kaya-kaya Pak. Pasar-pasarnya leto-leto ya, nggak bisa. Iya dong. Kalau pasar-pasarnya masih buat bisa nggak? 2 prospek per hari? Nggak bakal bisa. Jadi komitmen Anda tergantung apa yang Anda ingin dapatkan dalam hidup ini. Dan di Prudential nggak perlu tunggu sampai lama. Kalau Anda di sini dapat income 100 juta, sama dengan di luar sana, Anda harus punya income 1 miliar 1 bulan. Ngerti kenapa? Kalau Anda punya income 100 juta di Prudential, 100 juta ini Anda dapatkan dari Prudential, langsung Anda belikan aset, bisa nggak? Berani nggak Anda? Berani nggak? Bisa? Bisa ya? Tapi kalau Anda punya omset, punya income 1 miliar di luar sana, kalau Anda punya income 1 juta di luar sana, kerja segala macamnya, berani nggak Anda dapat berapa? Habisin berapa?
nggak pakai modal ya, enggak loh. Beli rumah, beli mobil, keluar negeri, beli macam-macam, sekolah anak yang paling tinggi, ke Singapura, ke Australia, ke Amerika, tidak perlu. Berani nggak? Berani? Hah? Berani nggak? Di sini ada yang pedagang nggak? Yang usahawan ada nggak? Wira swasta? Contoh. Oh nggak ada, pegawai semua di sini berarti. Kalau ada pegawai nggak kebayang pasti. Hah? Nggak nangkep ya maksudnya ya? Lewatin deh. Bagaimana ada nggak ada yang wira swasta ya? Oke. Komitmen Anda sebagai leader apa di sini? Memastikan impian leader atau agent tercapai, betul nggak? Harus dong, seperti itu kan? Itu kan komitmennya leader. Ya. Komitmen itu relatif, tapi paling gampang dilihat dari API. Kalau API agent dan leadernya mencapai semua, berarti leadernya komitmen dan agentnya juga komitmen. Dari leadernya komitmen, agent nggak komitmen bisa nggak? Yang penting agentnya apa leadernya? Paling penting agentnya. Tanpa leadernya bagus, agent bagus jadi nggak? Jadi. Tapi kalau leadernya bagus, agent nggak bagus jadi nggak? Tidak. Si prospek sopo? Leader. Ya setro Pak leader, Pak leader punya 10 agent, 20 agent. Leader wis mau rekrutmen nih, mau apa level rekrut 20 orang sing prospek mesti leader. Apa gak setro leader? Rekrut lagi Pak, mau coba tambah lagi gitu ya. Tapi di Indonesia jadi leader. Anda pernah bilang, jangan rekrut lagi ya? Pernah? Nggak pernah kan? Karena semua tergantung daripada agent. Loh bener dong, masa kita jadi mesin tanya duitnya agent dulu lah, gitu lah enak lah. Sama sih nggak mau. Nanti kita balik, waktu Anda jadi leader, Anda mau nggak jadi mesin cetaknya agent? Ya dapat agent lebih banyak, Anda lebih sedikit, dan waktu Anda dikorbankan terus buat dia. Pak, tak kasih bis ya. Saya mau proses kali ini 1, 2, 3, 4, 5. Besok 1, 2, 3, 4, 5. Leader dong ini stroke sih bisa kenceng. Betul nggak? Nangkep maksudnya ya? Speed, kecepatan. Perlu nggak kecepatan dalam hidup? Untuk sukses? Kalau untuk gagal nggak perlu. Tapi kalau sukses wajib. Karena kecepatan bukan untuk mengalahkan waktu. Kalau Anda dalam waktu 1 tahun bisa omset 1 miliar, berarti Anda punya income berapa? 20 juta. Sebagai agent, ya, ojo-ojo AM Pak. Hah? 3 juta setahun berarti sebulannya berapa? 25 juta. Ya dong, 1 miliar setahun. Nah ini ada agent cuma 1 tahun dapat 100 juta, berapa income-nya? 2,5 juta, 30 juta kan? Yang ini 300 juta, ini 30 juta. Artinya apa? Kalau yang cepat 1 miliar ini kerja 10 tahun, di sini mesti kerja berapa tahun? 100 tahun. Pak Sucan bisa. Hah? Yang umurnya ribuan tahun itu loh Bu. Siluman ular putih itu loh. Wah. Suci, luar biasa. Saya kalah sucinya. Nah maksudnya ya, kita bisa makan waktu nggak? Nanti kalau kita cepat geraknya, kita bisa makan waktu nggak? Bisa. Closing aja deh, closing nasabah. Anda coba kalau closing nasabah ya. Pak, tunggu Pak. Jangan cepat-cepat closingnya segala macamnya. Akhirnya Anda tunggu. Anda nggak main cepat, suruh cepetan closing hari ini. Begitu Anda nggak bisa closing di hari ini, besok jangan berpikir bahwa dia menjadi nasabah. Anda pasti. Besok bisa ada timpalannya aja lain nggak ya? Maksudnya dia berubah pikiran. Mau JJ Pak, tak pikir-pikir dulu, tak cek sama saudara-saudara saya dulu. Cek sama dulu deh. Lah, abdi kan dulu malah perlu dari sel. Kau malah perlu dari sel. Ambil aku yo, jangan di sini lain dulu yo. Hilang nggak nasabahmu? Hilang. Kalau Anda nggak closing sekarang, besok bisa hilang. Itu namanya kita bilang kecepatan, betul? Kontes di Prudensial, kontes di Prudensial bisa diundur-undur nggak? Pak, aku mau 10 bulan tapi mau elis kaplak. Waktuku tuh 12 bulan Pak, kurang tinggi ya Pak. Dan sekarang 11 bulan bisa nggak startup? Bisa menangkan kontes di Prudensial itu nama bonan kalau Anda lihat itu cuma 2 minggu tak hilang, 2 minggu tak hilang. Dan waktunya pun juga kita nggak bisa prediksi. Kapan tak? Kecuali Januari ya, itu wajar, itu rahasia umum, semua Prudensial tahu semua. Tapi kalau bukan Januari, Anda coba bayangkan berapa bonusnya kira-kira? Bonusnya kapan keluarnya bisa tahu? Beda-beda nggak tahu. Itu Prudensial. Kita diajar untuk pemain speed, cepat, ambil gitu, dan menjadi nomor 1. Kalau mau menjadi nomor 1, butuh cepat nggak? Ada nggak pura-pura nomor 1?
Nggak ada. Itu cerita dan kancil dan kura-kura lah. Nggak ada. Sebenarnya tidak pernah ada, benar nggak? Gitu ya. Semua itu penting masalah kecepatannya. Tidak pernah mau berubah. BlackBerry udah berubah. Ini kalau nggak mau berubah lagi, Samsung dan Apple jadi saingannya. Apple udah nggak berubah lagi, stagnan sudah. Udah mulai ke arah Samsung orang-orang. Nah, maksudnya ya. Apple bagus karena banyak perubahan. Sejak Steve Jobs nggak ada, perubahannya nggak ada. Produknya launching baru tapi perubahan nggak pernah ada di sana. Cuma sedikit doang. Bisa out. Air mineral. Yang di rumah pakai Clio siapa? Air ini apa galonannya? Galonan. Yang pakai aqua? Bagus. Cheers. Galonan ya, galonan. Loh, bukan Cheers, Pak. Mereknya Aqua, Pak. Yang ini inisnya kan. Aqua kasih Cheers, Pak Popo. Itu kan beda Pak, beda merek Pak. Clio sama Aqua beda merek Pak. Air sulam banyak nggak? Banyak. Banyak. Tapi kalau udah ngerti kesehatan bagus mana? Air sulam sama yang lainnya? Bagus Clio. Banyak orang-orang sekarang udah mulai pakai Clio di rumahnya mereka. Bagi mereka yang ngerti kesehatan ya, rasanya pun juga beda. Saya nggak promosi, coba aja sendiri. Ini semua nanti depannya Nisa itu. Lihat semua. Leo. Kiri mana? Leo. Nah, siapa sih pengamat Clio mumpung udah saking yakin nih. Operator, Telkomsel, Indosat, XL, Axis dan Tri. Semuanya cepat-cepat munculkan produk baru, betul nggak? Kalau nggak pinter-pinternya untuk jaga market, habis nggak kira-kira? Dan mereka cepatnya tuh cepat loh. Gerakannya tiap bulan beda-beda terus loh mereka. Nah, nggak maksudnya ya? Itu percepatannya. Nggak cepat gelundung, pasti gelundung. Jadi semua masalah waktu, siapa maupun speed itu berkaitan sama satu sama yang lainnya. Nggak bisa namun cepet toh. Tapi masa-masa nggak pernah dirubah. Sebenarnya cepet Pak. Kuli-kuli bangunnya prospek kabeh tiap hari. Cepet Pak. Sanggulnya 3 orang Pak. Cepet Pak. Sebenarnya cepet toh. Coba setahun. Yo cembu. Domble betul. Udah pernah nyoba Bu? Menengah ke bawah ya. Gak bagus ya Bu ya. Memang Bu Prudensi memang untuk menengah dan ke atas. Menengah ke bawah kasih asuransi lain. Kasihan mereka punya pasar-pasar yang iya. Jadi kalau ketemu orang yang nggak punya duit, sorry ya, maaf ya, saya bilang yang punya duit, minta referensi yang sugi-sugi. Sing ini nggak mau melok, kayak mau asuransi lain. Bu itu loh, Bu api, Bu asuransi, melok pun mau habis. Paling diketok lek. Iya dong. Loh bener nggak? Loh kita bukan diskriminasikan orang, bukan loh ya. Kalau Anda kerja sebagai salesnya BMW atau Mercy, Anda kira-kira datengin orang nggak punya duit nggak? Enggak. Sombong Anda? Enggak. Sombong? Bukan. Enggak. Karena memang bidang kita seperti itu. Nah, maksudnya, lek koncoan, kabeh koncoan, lek sampe Anda koncoanmu milih-milih berarti Anda sombong. Tapi masalah kerja, enggak. Kita pilih-pilih. Suraya aja, yang dulu mantan Facebook, mantan orang kiri pun nggak mau sama orang kiri dia. Kiri, duluan Pak, saya di belakang Pak. Kiri, duluan Pak, saya di belakang. Milih-milih kode. Dia ngerti, dulunya kiri, dia sekarang nggak kiri, ngerti. Prospek kiri, susah. Nah, maksudnya. Nah, ya. Yang berbeda orang kiri ya sesama orang kiri. Makanya kalau kita mau hebat, kita mau tinggi, kita mau terbang, carilah orang-orang kaya. Bergaulah dengan agen-agen yang sudah sukses dan bergaulah dengan agen-agen yang sudah sukses. Barusan ada jadi sukses. Terkatrol nggak? Terkatrol. Kalau kita punya anak, golongan ya, kita punya anak sak kelas pinter KB, ambil kita punya anak sak kelas goblok KB. Lek Anda punya 2 anak, satu melok pinter, satu melok goblok. Setelah setahun atau 5 tahun, pinter mana? Sing pinter melo hao nang ini. Sing goblok pun melo-melo jadi pinter. Walaupun dia juara terakhir, tetap lebih pinter dibandingkan ini yang paling pinter. Nah, maksudnya terpintar dari yang terbodoh, terpintar daripada yang bodoh, sama yang paling goblok daripada pinter masih mendingan yang bodoh dipinter daripada yang pinternya digoblok. Nah, maksudnya komunikasi penting loh Bapak Ibu, benar. Banyak orang itu mau sukses tapi mereka nggak mau berubah, mereka punya lingkungan. Gak bisa. Memang butuh duit Pak. Sama orang sugih memang butuh duit. Makanya jadi agen sing closing sing akeh ben ono duwite isa kok nang sing sugih perbaiki hidup kita. Gak punya duit terus gak kira apa? Ya kira terus. Kumulane kon ngono to ae gak bisa. Harus berubah. Oke? Gak nyindir loh ya, gak nyindir. Sugih sepuai kan. Mantap. Orang lain masih mau belajar kelas ini luar biasa ya.
yang paling penting dalam hidup itu selalu mau berubah. Kalau Anda bisa berubah tiap tahun, berubah tiap bulan lebih bagus, berubah tiap minggu bagus, berubah tiap hari sangat bagus. Berubah yang positif loh ya, bukannya negatif. Karena kita dalam hidup ini harus banyak perubahan. Anda bayangin kalau Anda cara jualan 5 tahun yang lalu, nggak usah 5 tahun lalu, Anda jualan 2 tahun yang lalu sama cara jualan sekarang beda apa? Sama. 5 tahun lalu jual polis Prudential sama sekarang beda atau sama? 5 tahun lalu orang jual polis Prudential, oh iya oke tanya lo, belum punya Bu? Belum. Sekarang udah punya masing-masing. Mau nawari apa kamu nggak usah wis. Lo kan cara rumah beda bisa. Iya dong. Anda zaman sekarang Anda ada prospek nasabah mengharapkan mereka tidak pernah punya polis di Prudential atau polis asuransi lain. Bukain malah uang ya setengah mati. Betul kan? Yang sudah open mah iya ngerti asuransi bagus. Terus pasti tanya loh, udah punya polis Bu? Sudah punya 5. Tapi bisa kan namanya yang ke-6? Bisa. Makanya cara jualannya beda dengannya dulu apa Prudential? Pepsodent. Loh kan susah beda dong. Nah maksudnya ya, Anda harus update terus. Dan 5 tahun lagi, 3 tahun lagi, cara kita untuk treatment nasabah maupun cara kita untuk treatment agent beda sama sekali. Pasti beda 1000%. Jamin. Pak, aku pernah jadi agent Prudential Pak 5 tahun lalu. Percuma, nggak jalan lah. Lek sekarang ada prospek agent, belum tentu mereka pernah jadi agent Prudential. Tapi 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, wes Anda ketemunya bekas agent asuransi. Bu bekas ini, bekas itu nggak jalan kabeh. Terus cara ngomongnya pasti beda dong. Masa podo? Gak bisa Pak, podo Pak pokoknya Pak. Gak bisa. Caranya pasti harus berbeda. Nah maksudnya ya. Nah, harus sering berubah terus, nggak berubah nggak bisa. Selama kita menikmati yang namanya prosesnya, gagal itu biasa. Anda kalau belum menangis di Prudential, belum ditolak oleh orang-orang, dan Anda nggak akan bisa berhasil. Kalau Anda belum pernah merasakan down di Prudential, jangan harap Anda jadi leader yang hebat, jadi agent yang PCC. Emang lo pikir agent PCC itu nggak nangis? Nangis Pak. Saking dia nggak, saking kalian nggak tahu. Coba baru dari tiap hari. Ngerti nangisnya kayak apa? Agent pertama kali klub ya, dapat klubnya Prudential, mereka pasti menangis di awal. Nggak ada tiba-tiba jadi agent kering. Mau jadi nasabahnya Prudential Pak, sudah lama saya nunggu, Bapak sudah jadi agent ya, aku tak ngambil ya, bisa. Rasanya selama ini nggak pernah kayak gitu. Itu sadar apa? Ya, butuh proses. Ini juga gampang dan enak dibaca. Tapi kalau dilakuinya susahnya setengah mati. Betul nggak? Ini nggak usah jelasin ya. Udah tahu semuanya kayak. Jadi betul pilihan, betul nggak? 5% orang sukses di dunia mengerti dan memahami setiap resiko sehingga mereka berhati-hati dalam memilih dan bertindak. Sehingga mereka paham yang namanya harus punya visi dan misi yang jelas untuk masa depan masing-masing. Anda bayangin, saya tanya, mau jadi apa Anda? Embu, yang penting pokok jualan Prudential bisa berhasil. Jualan sak piro pun Anda nggak ngerti kira ini nominali, nggak bisa. Harus ada target-target tertentu. Kalau Anda ketemu orang kaya, Anda ngotot proses 10 juta per bulan, nggak mau, turunkan 8 juta, nggak mau. Mereka minta dimasukin gua, Anda lepas nggak? Lepas closing itu, lepas nggak? Hah? Lepas? Lepas Anda kasih kirim terus ketemu orang Suki 5.000, Suki 5.000 sih biasa-biasa 5.000 juga. Akibatnya agent lain masuk sama dia ambil sama agent lain 10 juta. Nangis nggak? Nangis. Itu memang proses, ya kan? Fokus dan serius. Kalau Anda udah jadi leader, Anda harus fokus. Kalau Anda mau jadi leader pun juga harus Anda fokus. Mau jadi staff pun juga harus Anda fokus. Nggak ada namanya main-main di Prudential. Kalau Anda mau kaya loh ya, Anda baru kan fresh money Prudential. Nggak perlu modal stok barang, gudang, bayari orang, meja, tunggu orang datang, nggak perlu. Kita suka kita datang, kita nggak suka kita minggir, enak kan? Betul? Betul. Kita bisa milih orang. Nah, Anda toko emas atau toko macam-macam, datangnya si tamangi medeni, Anda nggak bisa lari. Melayani nggak? Melayani. Di bentak-bentak, gue meja melayani nggak? Melayani. Mana nggak melayani? Pulang tungguin kamu. Udah betul? Ikan enggak? Wih, medeni, lari kita. Enggak usah mendekat, bisa nggak? Bisa. Toko? Nggak bisa, cobaan. Nggak bisa, banyak orang kerampokan tuh di toko tuh.
melek-melek gitu siang-siang hari itu mana bisa Pak ojo Pak utang lagi sih Pak tuh tak gondol gak iso. Tangkap maksudnya ya? Beda. Dan harus sukses di gagal itu adalah prosesnya. Dan ada backup plan. Kalau Anda nggak bisa mencapai ini berarti harus berubah. Takku tak turunin. Nggak apa-apa. Jangan Anda jadi stick. Pokoknya goalku dari Januari segini sampai Mei nggak mencapai nggak apa-apa, sampai Desember pun nggak mencapai nggak apa-apa. Nggak bisa. Turunkan. Karena kita turunkan menyakitkan ya. Aku maunya segini. Tak turun jadi segini nggak apa-apa. Tapi kalau jika Anda mencapai Anda juga bangga kok. Daripada Anda tetap tinggi tapi nggak pernah mencapai, tambah lama tambah down. Ya. Saya punya agent juga. Kalau udah setengah tahun, 3 bulan lagi tak turunin sampai akhirnya turun. Pernah nggak bisa ya, wes punya lagi. Udah turunin nggak bisa lagi bayangin. Coba deh, tetap naik. Apa nggak tambah down? Nah maksudnya ya. Harus belajar ya. Jangan jadi orang yang sombong. Oh udah mantap-mantap, udah startup, udah double startup, udah PCC, udah leader, nggak mau belajar sama sekali jangan. Tanganmu tuh berubah terus tiap waktu. Belajar sama banyak orang tuh luar biasa. Ikut biasa banyak. Sukses itu apa? Untuk menjadi lebih bebas analisnya dari waktu ke waktu. Prudensial geraknya cepat nggak? Cepat loh geraknya. Dan orang-orang yang hebat-hebat tambah lama tambah gila-gila loh. Kita nggak pernah bisa prediksi orang-orang. Tahun ini kalau nggak salah katanya ada tambah 3 lagi di Surabaya. Nah, setiap tahun tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah lama, tambah banyak. Kalau Anda nggak cepat-cepat jadi nggak cepat-cepat berhasil di prudensial, kondisi Anda lama-lama kejepit. Tonggoku dulu nggak pernah kenal prudensial, nggak ada prospek. Sekarang tak prospek, agent semua Pak. Iya dong. Kalau Anda nggak cepat berubah di prudensial, Anda pasti di belakang waktu. Hati-hati, prudensial sangat cepat sekali. Dan sekarang itu sangat empuk sekali makanannya. Oh enak bisa, bener-bener enak. Dan Surabaya ini gede, kita jarak tempuh sama satu sama lain, betul nggak? Dan satu kantor ini saya tempuh nggak sama agen-agen, sesama kantor. Jarak tuh, nah bayangin. Menurut Surabaya itu enak, gede tempatnya. Anda pakai di mana mau bisa. Mau prospek di peti mati, ICU, UGD ada semua tuh. Prospek di pasar-pasar ada, dokter sampai jam 3 malam ada, dini hari ada. Dan mereka semuanya bisa closing gitu loh. Apapun caranya closing. Nah kalau Anda nggak mau berusaha dari sekarang secepat mungkin, 5 tahun lagi suasana udah berubah sudah, pasti beda semua. Berapa sih kesempatan yang ada?